Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat mengenal kebaikan-kebaikan ini melalui beliau. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah jelaskan bahwa menahan amarah itu berkaitan dengan kesehatan hati kita, kehidupan hati kita. Ketika hati itu gersang, berpenyakit, lemah, atau mati, maka menahan amarah ini merupakan salah satu perkara yang berat. Kita tidak mampu menahan amarah karena ada sesuatu pada hati kita. Mungkin hati kita berpenyakit, mungkin hati kita gersang, mungkin hati kita tertelungkup, mungkin hati kita mati. Maka perhatikanlah kehidupan hati. Itu akan memudahkan kita untuk dapat melaksanakan salah satu perintah Nabi ini, la taghdab, jangan marah. Bisa menahan amarah. Karena perlu kekuatan untuk dapat melakukannya. Bukan kekuatan otot, tapi kekuatan hati. Maka berikut ini kita akan jelaskan 4 perkara bagaimana agar hati tetap hidup. 4 perkara yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan hati kita. Yang pertama adalah kita harus memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan hati, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Itu makanan hati, yaitu al-ilmun nafi' yang bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya. Wahyain, 2 wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu kitabullah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan itu hati akan mendapatkan kesehatannya, akan kuat. Sebagaimana Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, membaca kitabullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Maka beri asupan gizinya, yaitu al-ilmun nafi'. Maka dari itu salah satu doa yang selalu dibaca Nabi pagi hari setelah salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.
Jadi di sini ada dua kebutuhan pokok manusia, rohani dan jasmaninya. Yang pertama adalah al-ilmun nafi', ini makanan rohani, makanan hati kita. Yang kedua adalah rizqan thayyiban, ini makanan jasmani. Kita minta kepada Allah agar diberi rezeki yang halal untuk kemaslahatan kebaikan jasmani kita. Dan kita minta kepada Allah juga sebelumnya ya, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah makanan rohani kita, makanan hati kita, gizi bagi hati kita. Itu yang kita minta, yang diajarkan Nabi untuk diminta setiap hari, setiap pagi. Ya, yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Yang pertama Nabi sebutkan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan hati kita yang harus kita perhatikan setiap hari. Ya, maka tiada hari tanpa ilmu. Itu moto seorang muslim, seorang mukmin. Ya, setiap hari harus ada ilmu yang bermanfaat yang dia dapatkan. Ya, bukan hanya di majelis ilmu, dia bisa membaca Al-Qur'an, dia bisa membaca buku-buku Islam. Ya, dia bisa mendengarkan nasihat, dia bisa zikrullah. Nah, ini akan menghidupkan hatinya. Maka perhatikan kebutuhan bagi hati kita, asupan gizinya. Kalau tidak, maka hati itu akan kurus kering, kerontang. Ya, hati yang mati dan gersang, yang tidak dipenuhi dengan cahaya wahyain, Al-Quran dan hadis. Ya, kita rasakan kita jauh dari Al-Quran dan hadis, yaitu dari ilmu yang bermanfaat, itu membuat hati kita gersang. Ya, mudah stres, gampang marah, ya, selalu dalam kebingungan, dan selalu dihantui dengan perasaan was-was, ragu-ragu, ya, rapuhnya keyakinan, yakin, dan iman. Itu kita rasakan ketika hati kita tidak kita penuhi gizinya. Ya, kita menjauh saja dari majelis ilmu beberapa hari atau beberapa bulan, kita rasakan kegersangan dalam hati kita. Seperti ada sesuatu yang hilang. Ya, apalagi sama sekali kita meninggalkannya, sama sekali tidak memberikan gizi hati, yaitu ilmu. Ilmu yang bermanfaat tadi. Ya, maka hati kita akan mati. Kita tidak akan bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, mana yang khair, mana yang syar. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kita nggak tahu, buta sama sekali. Karena ya, yang buta bukanlah pandangan mata, bukan. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kewajiban setiap muslim untuk memperhatikan asupan gizi hatinya. Dan dia bisa merasakan itu. Ya, dia bisa merasakan itu. Orang misalnya yang sudah tercabut malu dari hatinya, maka artinya apa? Ya, dia tidak akan terasa untuk melakukan keburukan-keburukan karena dia sudah tidak punya malu lagi dalam hatinya. Ya, nah demikian. Sabar, orang yang tidak bisa sabaran lagi menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bermasalah adalah hatinya. Hatinya yang tidak bisa lagi bersabar. Jadi banyak amalan-amalan hati yang lumpuh. Ya, ketika hati itu kurus kering, cungkring, tidak mendapatkan asupan gizi. Dia susah untuk ikhlas, dia susah untuk tawakal, dia susah untuk kita katakan mahabbah, menyintai kebaikan-kebaikan, ya, dan dia susah untuk diajak sabar dan menahan amarah. Amalan-amalan hati yang sangat banyak, ya, itu tidak mungkin dan susah untuk dilakukannya karena hatinya dalam kondisi yang tidak baik, tidak sehat. Para
pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Itu yang pertama. Ya, maka isilah hati kita dengan wahyain, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Ya. Nah, yang kedua, hati juga perlu latihan supaya hati tetap bugar, menjaga kebugaran hati dengan melatih diri melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Ini namanya riyadatul qulub, latihan hati. Seperti kata Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kesantunan itu dapat kita raih dengan melatih diri untuk santun. Wa man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih diri untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Artinya hati juga perlu dilatih sabar, dilatih tawakal, dilatih ikhlas. Ya, kita perlu belajar ikhlas, berlatih ikhlas. Ya, hingga semakin lama ya amalan kita itu semakin ikhlas, karena ikhlas juga tingkatan. Ya, nah ketika seorang melatih hatinya untuk ikhlas, karena ikhlas itu amalan hati, dia bisa mencapai tingkat keikhlasan yang tertinggi, yaitu ihsan. Ya, nah demikian. Jadi semua perlu latihan. Hati juga perlu latihan. Ya, maka kita harus melatih diri sabar misalnya. Ya, tidak lantas langsung kita hari ini berazam sabar, hari ini kita sampai di puncak kesabaran. Santun juga misalnya, hati yang santun, hati yang khudu, hati yang khusyuk, semua perlu latihan. Ya, agar mendapatkan kekhusyukan hati, agar mendapatkan keikhlasan, agar mendapatkan kesabaran. Ya, menahan amarah juga perlu latihan. Mungkin ya sesekali kita masih kebablasan, keceplosan, ya masih kita katakan kecolongan, ya. Nah, demikian. Maka kita perlu latihan. Hati juga perlu dilatih. Seperti anggota-anggota badan lainnya, ya perlu latihan juga. Kalau kita mau terbiasa memukul, maka kita harus latihan memukul. Kalau kita mau jauh lompatannya, maka kita harus belajar melompat. Dan seterusnya. Ya, semuanya tidak bisa diraih secara instan tanpa melalui proses. Ya, demikian juga jiwa kita, hati kita, ya tidak mungkin sampai kepada puncak amalan hati. Mustahil. Kecuali kita mau menjalani prosesnya, latihannya. Demikian juga menahan amarah. Ya, tidak bisa hari ini kita berazam saya ingin menjadi orang yang bisa menahan amarah. Hari itu juga kita mendapatkan hal tersebut, tidak. Kadang-kadang yang lebih banyak kecolongannya, ya, banyak lupanya daripada ingatnya. Kenapa? Karena perlu latihan. Ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Artinya kita harus membiasakan. Itulah dia riyadhah. Ya, latihan. Perlu dilatih. Ya. Nah, kalau kita malas melatih diri untuk sabar, kita nggak akan bisa mendapatkan kesabaran. Ya, keikhlasan. Ya, tawakal. Tawakal pun perlu latihan. Ya, mungkin kita lebih banyak menggerutu dan mengeluh. Kurang bisa menerima, tidak bisa menerima. Dan hati tidak bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita katakan dipenuhi dengan kecemasan, ya, was-was dan kebimbangan. Ya, tidak sepenuhnya yakin bersandar hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu latihan. Khusyuk juga yang merupakan amalan hati di dalam salat. Kita ingin hati kita khusyuk, bukan hanya badan kita. Ya, tapi kadang-kadang apa yang terjadi? Ya, baru Allahu Akbar, hati kita sudah membawa kita entah kemana. Maka kita perlu latihan untuk mendapatkan kekhusyukan hati. Nah, itu perkara yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita memberikan asupan gizi. Kita perlu riyadatul qulub, ya, melatih hati dengan mengerjakan ketaatan. Maka dari itu Nabi mengatakan, latihan itu yang penting adalah konsistensinya. Ya.
Kalau kita lihat seorang atlet yang juara karena latihannya terus-menerus. Bukan sekali latihan diborong, dijamak semuanya, kemudian dia bisa berprestasi. Enggak. Tapi dia melakukan pola latihan yang benar, yaitu dia melakukan latihan terus-menerus. Ya, melakukan latihan yang berkesinambungan. Demikian juga ya kita katakan latihan hati itu perlu ya dengan melakukan ketaatan, perlu ya berkesinambungan. Maka dari itu Nabi mengatakan dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha, maka madawama alaihi sahibuhu. Ya, sesuatu yang dawam, yang dibiasakan, dirutinkan oleh pelakunya. Ya. Nah, demikian. Itu yang paling dicintai Allah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, demikian itu sifat latihan, terus-menerus. Ya, tidak bisa sekali latihan diforsir sampai pingsan. Ya, dia tidak mendapatkan hasil dari latihan seperti itu. Justru mungkin dia akan cedera dan lain sebagainya. Kenapa? Karena latihannya tidak mengikuti pola. Dia tidak berkesinambungan, tidak kontinu, ya. Nah, jadi perlu kontinuitas, ya, dalam mengerjakan ketaatan untuk melatih hati. Maka dari itu, ya, kalau ada orang mengerjakan sholat malam 1 malam atau sebulan, ya, mungkin 1 malam sampai 2-3 jam, tapi hanya 1 bulan. Ya, dengan orang yang mengerjakan salat malam, walaupun cuma beberapa 15 menit atau beberapa rakaat, tapi bertahan sampai bertahun-tahun. Mungkin sampai 10 tahun, mungkin 20 tahun dia mengerjakan amalan itu. Itu hasilnya berbeda dengan orang yang seperti borongan tadi ya, 1 bulan dia porsir, akhirnya setelah bulan depan dia tinggalkan sama sekali. Nggak ada hasilnya, nggak ada pengaruhnya bagi hatinya. Itu adalah cara yang salah di dalam melatih hati dengan ketaatan. Jadi perlu kontinuitas, yaitu kesinambungannya, dawamnya. Nah demikian. Itulah yang kita maksud dengan menjaga kebugaran hati dengan latihan-latihan, yaitu dengan kita katakan mengerjakan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah ya secara kontinu, ya. Nah demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Itu yang kedua. Tanpa itu ya seorang tidak akan mampu untuk ya menjaga kebugaran hatinya, ya kesehatan hatinya. Baik. Yang ketiga, hati juga rentan terkena penyakit. Ya, ada berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan penyebabnya satu, yaitu dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, dosa dan maksiat ini akan menitikkan satu titik hitam pada hati seseorang. Nabi mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Jika dia meninggalkan dosa itu, minta ampun dan bertobat, hatinya dibersihkan lagi. Ya. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا. Jika dia kembali melakukan dosa itu, ditambahkan lagi titik hitam tersebut. Ya, hatta ta'luwa qalbahu, hingga titik hitam itu menutupi hatinya. Wa huwa ran, itulah dia rana. Yang Allah Subhanahu alladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya ya, apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Tapi ya jadi masalah adalah siapa yang tidak berbuat dosa? Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berbuat dosa, berbuat kesalahan. Artinya apa? Pasti ada bintik hitam itu di hati kita. Jangan merasa hati kita itu bersih, nggak ada bintiknya. Karena kita buat dosa, sadar atau tidak sadar.
maka tugas kita adalah menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit, membersihkannya dari titik-titik hitam itu. Walaupun kita katakan ya, hati yang sudah ya dipenuhi titik hitam, walaupun dihapus, ya pasti ada buram padanya, menyisakan buram. Begitulah cermin ya, kalau kita kasih titik-titik hitam, kita usap, kita hapus ya, titik hitam itu tidak bisa kembali seperti sedia kala kebeningannya. Kenapa? Karena walaupun titik hitam itu sudah tidak ada, terhapus, namun masih menyisakan buram. Itulah buram dosa. Kita buat dosa pasti ada pengaruhnya, walaupun kita sudah bertaubat di kemudian hari. Ya, cepat atau lambat, akibat dari dosa itu pasti akan kita lihat. Maka dari itu ada seorang ulama salaf yang mendapatkan musibah di akhir hidupnya. Dia mengatakan, aku tahu musibah yang menimpaku hari ini karena dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Dia teringat dosanya ya di masa lalu. Artinya apa? Buram dosa pasti ada. Maka yang terbaik adalah berusaha sekuat tenaga ya meminimalisir mengurangi sebisa mungkin perbuatan dosa. Walaupun kita ya dengan segala kelemahan kita akan buat dosa. Bintik hitam itu pasti ada, tapi jangan sampai menutupi hati. Maka tugas kita di samping memenuhi gizi hati adalah menyembuhkannya dari berbagai macam penyakit. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah ya, ria, sum'ah, ujub, sombong, ya, dengki, hasad, ya, dan banyak lagi ya penyakit-penyakit hati. Ragu-ragu, ya, itu termasuk penyakit hati, ya. Terburu-buru, tidak sabar itu penyakit hati, ya, al-ajalah. Dan masih banyak lagi ya suka mengikuti hawa nafsu. Dan yang pasti penyakit hati yang paling parah adalah al-jahlu, kejahilan, yang menjadi sebab ya dosa-dosa itu kita lakukan. Demikian juga salah satu penyakit hati adalah penyakit al-ghaflah, lalai. Ya kadang-kadang hati itu tahu tapi sengaja dilalaikan. Nah, inilah penyakit ghaflah. Ya, yang apabila terus penyakit ghaflah ini dia pelihara, ya maka ya hatinya menjadi hati yang tertelungkup. Ya, segala yang baik dipandangnya buruk, yang buruk dipandangnya baik. Nah, itu sudah kronis ya, sudah ya kita katakan mati hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mati karena penyakit-penyakit yang diderita. Ya, jadi ya, penyakit hati ini juga sama seperti penyakit jasmani. Ya, ada stadiumnya. Riya misalnya. Riya itu juga tingkatan. Yang paling parah stadium 5 adalah ya riya ya biqadrin kabir, yaitu riya bermakna syirik, beramal semata-mata untuk dunia, nggak ada tujuan akhirat, bukan karena iman kepada Allah, ya, bukan karena melaksanakan perintah Allah. Ya, seperti orang mengatakan, aku ini sholat karena menghargai orang tuaku saja, ya, karena supaya mereka tidak marah aja. Ya, ini tidak ada niatnya untuk sholat sebenarnya. Ya, banyak anak-anak muda yang berkata seperti itu. Ya, aku ini sholat karena menghormati orang tua aja katanya. Ya, nah demikian ini penyakit hati ya yang terus bertumpuk hingga akhirnya hati itu menjadi mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tugas kita berikutnya yang ketiga adalah ya berusaha keras ya, sungguh-sungguh untuk menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit ya yang bisa melumpuhkannya. Maka ketika kita susah menahan amarah ya, sikit-sikit mau marah, emosional, temperamental, nggak bisa sabar, periksa hati. Pasti ada penyakit di situ. Jangan-jangan hati itu sudah ditutupi rona ya, sehingga hati itu mati dan tidak bisa merefleksikan bayangan yang ada di depannya, benda yang ada di depannya, ya, merefleksikan bayangan benda yang ada di depannya.
Nah, saat itu sudah mati. Ya, dia bukan cermin lagi. Dia seperti dinding hitam yang terlihat hitam saja. Ya, semuanya hitam, semuanya buruk. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi yang ketiga adalah ya bersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Nah, tentunya di sini kita harus bisa mendiagnosanya. Mendiagnosa penyakit hati kita. Di mana tempatnya? Majelis ilmu. Mendengarkan ilmu. Ya. Nah, bergaul dengan para ulama. Bertanya kepada mereka. Maka Nabi mengatakan, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al-'i as-su'al." Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahuinya, jahil? Karena obat dari kejahilan itu adalah bertanya. Ya. Penyakit jahil itu obatnya bertanya. Penyakit ghaflah itu obatnya mendengarkan nasihat. Nah, di sana ada hati yang sudah memang parah penyakitnya, mendengarkan nasihat itu berat. Ya, respon perdananya, respon awalnya adalah menolak. Ya, itu respon awalnya, dia tolak itu. Nasihat itu. Ya, nah demikian. Taib. Jadi berusahalah untuk ya kita katakan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Sadarilah tidak ada orang yang tidak ada bintik hitam di hatinya. Karena dia pasti buat dosa. Setiap dosa, kata Nabi tadi, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, perkara yang harus kita lakukan berkaitan dengan kehidupan hati adalah kita harus mewaspadai faktor eksternal. Ya, pengaruh dari luar. Orang yang selalu membuka telinganya, memasang telinganya untuk mendengarkan syubhat, maka hatinya akan berpenyakit. Ini faktor eksternal ya. Ya, faktor eksternal. Maka dari itu, para ulama salaf dahulu seperti Al-Imam Mudzahabi menukil dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa seluruh ulama dahulu selalu berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Innal quluba dha'ifah wasyubah khattafah. Bahwa hati itu lemah. Hati kita lemah. Kenapa hati kita lemah? Banyak penyakitnya. Kita buat dosa. Jelas ada bintik hitam di situ. Ya kita sering lalai memberikan asupan gizi kepadanya. Kita jarang melatihnya. Jadi lemah. Wasyubah khattafah. Sementara syubhat itu cepat sekali sambarannya. Tahu-tahu saja. Sudah nempel di hati syubhat itu hingga kita ragu-ragu untuk menerima kebenaran, ya menolak nasihat, ya, nah mengikuti ya perkara yang sudah jelas ya salah misalnya. Nah ini mendengarkan syubhat itu dilarang, ya. Nah demikian. Ini faktor luar, faktor eksternal. Ada dua faktor eksternal di sini. Yang pertama adalah godaan waswas syaitan. Yang kedua adalah dari kalangan manusia. Ya, Allah mengabarkan itu di dalam Al-Qur'an, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan waswas ke dalam hati manusia. Ini faktor eksternal yaitu setan. Ini berat. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat mereka. Sementara mereka terus membisikkan waswas ke dalam hati kita. Yang mengganggu hati kita. Maka tidak ada jalan untuk selamat dari musuh bebuyutan ini, yaitu iblis dan bala tentaranya syaitan, ya, melainkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan putus hubungan dengan Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari gangguan syaitan. Ya, maka sebelum kita baca Quran, kita diperintahkan untuk fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Karena kita sedang membaca Al-Quran, wahyu yang kita harapkan ini gizi bagi hati kita. Seperti kita makan, baca bismillah, agar setan tidak ikut makan bersama kita. Demikian juga kita sebelum baca Al-Quran, kita mengucapkan isti'adzah, supaya setan tidak menutupi hati kita, menghalangi kita dari faedahnya, menghalangi kita dari tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian. Ya, jadi itu yang pertama, yaitu gangguan setan. Ya, dan tentunya ya, eh, setan ini selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Dia memiliki langkah-langkah, khutuat-khutuat, membisiki manusia kepada yang buruk-buruk, menyuruh mereka untuk ya apa namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diganggu oleh setan hati manusia. Ya, nah demikian. Yang kedua adalah faktor lingkungan dan pergaulan. Ya, kadang-kadang setan menitipkan syubhatnya melalui lisan manusia. Maka perhatikan lingkungan dan pergaulan. Salah satu yang disesali oleh anak Adam di akhirat nanti adalah dia salah bergaul. Ya laitani ya laitani ittakhadtum ar-rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku mengikuti jalannya para nabi, jalannya rasul. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan menjadi teman dekatku. Laqad adallani 'anidz dzikri. Dia telah menyesatkanku dari az-dzikr, dari Quran dan hadis, dari Quran dan sunnah. Ba'da izja'ani, setelah Quran dan sunnah itu datang kepadaku. Ya, nah demikian. Ini faktor lingkungan dan pergaulan yang kadang-kadang membelokkan hati kita. Kata-kata orang-orang jahil yang menyelewengkan hati kita. Maka dari itu, orang jahil tidak perlu diladeni. Ya, salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Ya, nah demikian. Karena kadang-kadang ucapan mereka itu mempengaruhi hati kita. Contohnya kita berkumpul dengan ahlud dunia, bicaranya dunia melulu. Hati kita juga akan terpengaruh. Ya, nah maka dari itu Nabi peringatkan kita, almar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum mayyukhalil. Ya, setiap orang itu berada di atas agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat. Ini sangat mempengaruhi seseorang, terutama hatinya. Maka Ayyub As-Sikhtiyani pernah didatangi oleh seorang ahli bid'ah ingin membacakan kepadanya satu ayat. Tapi beliau mengatakan tidak, walaupun separuh ayat, setengah ayat. Ya. Ada yang berkata, wahai Imam, wahai Ayyub, apa salahnya dia membacakan satu ayat kepadamu? Satu ayat cuma, apa salahnya? Kadang-kadang inilah dia kejahilan ya, dalilnya apa salahnya begitu. Nah, maka apa kata Ayyub? Beliau adalah seorang alim, mengerti. Aku khawatir dia bacakan satu ayat lalu dia selewengkan maknanya, lalu itu masuk ke dalam hatiku. Yaitu syubhat, kita nggak tahu. Ya, momen ketika syubhat itu merasuki hati kita. Hingga kita meyakini yang salah. Atau menggoyahkan keyakinan kita. Ya, maka muncullah kata-kata, wah, kamu jangan terlalu cepat menyalahkan. Itu dia ada dalilnya juga. Padahal kita yakini itu salah. Tapi ujung-ujungnya kita mengatakan, nah dia ada dalilnya. Artinya kan benar kalau ada dalilnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi demikian ya 4 perkara yang harus kita perhatikan ya agar hati kita tetap hidup. Ya kita simpulkan tadi yang pertama, jangan lupa asupan gizi bagi hati yaitu ya ilmu yang bermanfaat. Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasulnya. Yang kedua adalah latih hati itu, ya, agar selalu bugar dengan rutin mengerjakan ketaatan, walaupun sedikit, tapi rutin, terus menerus. Yang ketiga adalah ya, sadarilah bahwa hati kita itu pasti ada penyakitnya, pasti ada bintik hitam padanya, yang mana kita harus senantiasa memeriksa, mendiagnosa penyakit-penyakit hati ini dan berusaha untuk menyembuhkannya. Minimal jangan sampai parah. Seperti penyakit pada umumnya, ada stadiumnya. Ya kalau masih stadium 1 masih mudah untuk disembuhkan. Tapi kalau sudah stadium 5, ya kita tinggal tunggu mati namanya. Karena penyakit itu akan membunuh kita. Ya.
Nah, yang keempat adalah hati-hati, waspadai faktor eksternal. Ada dua tadi, yaitu ya gangguan dari musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, dan juga lingkungan dan pergaulan. Ya, nah demikian. Itulah cara kita, yaitu tutuplah telinga kita dari mendengarkan syubhat, termasuk mendengarkan berita-berita yang tak bermanfaat, hoax, yaitu dapat mengotori hati kita, ya membuat hati kita dipenuhi hasad, dengki, marah, ya, gusar, bimbang dan lain sebagainya. Ya, jaga itu. Ya. Maka saluran hati yaitu telinga itu harus dijaga. Mata itu harus dijaga karena itu mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ini faktor eksternal. Ya dengan itu mudah-mudahan kita bisa menjaga kehidupan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan mendidik anak tanpa amarah, pembahasan mengenai kehidupan hati adalah kunci yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan WhatsApp ya di 0819 896543. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kadang kita hanya sekedar ingin tahu mendengarkan ceramah-ceramah dari ahlul bid'ah seperti apa kesesatannya. Berdalih dengan hadis Hudzaifah ibn Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang kesesatan. Baikkah hal tersebut dilakukan, Ustaz? Ya, ini keliru sebenarnya pendalilannya, ya, nggak tepat. Ya, yang pertama itu berbahaya, ya, karena kita tidak bisa memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Ya, mendengarkan syubhat itu seperti makan racun, ya. Makanan yang manis tapi mengandung racun. Enak di mulut tapi begitu masuk ke tubuh membinasakannya. Seperti itu juga syubhat, enak di telinga tapi begitu masuk ke hati dia bisa meremukkan hati itu. Ya, maka dari itu para salaf dahulu memproteksi pendengaran penglihatan mereka dari mendengarkan syubhat dan melihat syubhat. Ya, membaca buku-buku yang ya sebenarnya isinya itu kesesatan semua. Ya. Nah, kadang-kadang dihiasi dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, nah itu berbahaya bagi hati yang lemah. Maka ya pilih ya sikap mauqif yang telah dipilih oleh para ulama terdahulu. Karena dengan cara itu mereka selamat. Mereka begitu berhati-hati menjaga telinga mereka dari mendengar syubhat. Ya, nah kadang-kadang itu berasal dari keusilan seseorang. Ya, usil aja itu, iseng gitu ya, mendengarkan sesuatu yang nggak bermanfaat, padahal dia tahu nggak bermanfaat. Ya, nah rasa penasaran yang diikuti, tapi tanpa bimbingan, ini berbahaya. Dia seperti bermain api yang siap membakarnya. Yang kedua tadi disinggung hadis Hudzaifah, araftu syarra li syarrin lakin litawaqih itu ya. Nah ingat Hudzaifah di situ tidaklah mendengarkan belajar keburukan itu sendiri, tapi ia bertanya kepada Nabi. Ya, tidak seperti orang-orang ini yang ingin tahu keburukan otodidak sendiri ya. Akhirnya dia ditelan oleh keburukan itu. Nah, jadi jangan salah istidlal ya. Itu Hudzaifah bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Tepat. Kenapa? Karena dibimbing oleh ahlinya. Ya, dibimbing oleh ahlinya. Nah, sebagian orang lihat YouTube, ya ingin tahu keburukan ini nih, kesesatan ini. Dia jalan sendiri, dia dengar sendiri, nggak ada yang membimbingnya. Lu apakah dia bisa selamat? Sementara dia tidak punya kita katakan ukuran ya untuk mengukur ini benar atau salah. Ya, standar untuk mengukur ini benar atau salah. Karena dia tidak punya ilmu.
Ya, wallahu alam bisawab. Jadi jangan ya kita katakan melakukan hal yang berbahaya, sia-sia, apalagi ya kita katakan manfaatnya belum jelas. Ya, nah, ya, dia bukan Ibnu Taimiyah yang apa namanya yang selamat kalau baca buku ilmu filsafat, ya, atau belajar filsafat. Nah, dia jahil belajar filsafat ya jadi filosof ujung-ujungnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, jadi itu tidak tepat ya pendalilan seperti itu. Dan juga ya apa namanya bagi awam maka menjaga itu lebih baik, mencegah itu lebih baik daripada dia ya memperbaiki atau mengobati yang sudah sakit ataupun sudah rusak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali masalah parenting, Ustadz. Ustadz, saya sedikit menyesal memasukkan anak saya ke pondok selepas SD. Padahal dia masih ingin bersama kami. Kini anak kami sudah menginjak tingkat SMA dan anak kami pernah bilang dia merasa dijauhkan dari orang tuanya oleh orang tuanya sendiri waktu awal dimasukkan di SMP. Nah, mohon nasihat dan solusinya, Ustaz. Yang sudah terjadi nggak bisa diulang lagi ya. Nah, ya kita harus menatap ke depannya ya tentunya kalau kita merasa dia kurang belum mendapatkan itu ya masih ada waktu bagi kita untuk menebusnya ya. Coba dilakukan pendekatan lagi ya, mendekatinya lagi, bagaimana membuka hubungan lebih dekat lagi kepada anak ya. Nggak ada kata terlambat, yang terlambat itu mati. Mati baru terlambat ya. Kalau belum mati belum terlambat. Kita masih hidup, anak kita masih hidup, artinya masih punya kesempatan. Kalau salah satunya mati selesai sudah ceritanya. Ya, seperti ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara minta maaf kepada orang yang kita buat salah kepadanya tapi dia sudah mati? Ya saya jawab nggak ada caranya, selesai sudah. Ya nggak bisa minta maaf, kenapa? Karena sudah telat, dia sudah mati. Maka dari itu Nabi mengatakan barang siapa yang punya hutang kezaliman terhadap saudaranya, selesaikan minta maaf hari ini, yaitu mumpung keduanya masih hidup, kita masih hidup, dia masih hidup. Kalau kita mati ya gimana cara minta maaf kepadanya? Kita sudah mati. Kalau dia pun mati, ya kita juga nggak bisa minta maaf kepadanya karena dia sudah mati. Ya, berbuat baik itu beda dengan minta maaf. Kita berbuat baik atas namanya, kepadanya, kepada keluarganya setelah dia mati itu bukan minta maaf. Itu bab lain. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Taib. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian ya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara melatih menghadirkan hati kepada anak-anak kita yang mungkin berusia baru SMP, yaitu ketika sholat ataupun ketika duduk di majelis ilmu, dan apakah kehusyuan itu atau menghadirkan itu merupakan murni anugerah atau karunia dari Allah, ataukah hal tersebut bisa diupayakan? Ya, pertama sebagian orang rezeki berbeda-beda ya. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan rezeki dari atas siapa yang dikehendakinya. Ada sebagian orang yang mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sononya dia sudah dapat beberapa sifat yang baik. Ada yang tidak. Ya, jadi bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, itu juga seperti rezeki kita di dunia ini nggak sama, nggak ada manusia yang sama rezekinya. Ya, hanya saja ya kalau kita diberi Allah Subhanahu wa taala tantangan ya, ujian, yaitu apa? Anak yang perlu kita luruskan tabiatnya, itu tugas orang tua memang. Ya. Nah, demikian. Apa kita protes sama Allah, ya Allah, kenapa aku tidak diberikan anak yang sempurna, sudah jadi nggak perlu tugas apa-apa lagi, nggak mungkin ya. Nah, demikian. Kita siapa? Kita makhluk, bukan khalik. Ya, hak khalik menguji kita, termasuk menguji kita dengan anak-anak kita. Nah, tugas makhluk adalah menjalani ujian. Ya, itulah fungsinya orang tua, kan begitu ya. Ya, kita tahu sebagian anak itu memang menjadi ujian berat bagi orang tua, ya. Kepala di bawah, kaki di atas itu orang tua untuk mendidik
anak-anaknya, ya, mendidik anaknya. Ada yang nangis darah lagi kan gitu ya, sangkin ya kita katakan beratnya ujian yang harus dihadapi untuk mendidik anak. Ya itulah dia tugas kita. Untuk itulah orang tua itu hadir. Ya, nah demikian. Maka ya itu perlu kesabaran ya untuk jangan putus asa juga. Sebagaimana tidak putus asanya Yakub untuk dapat bertemu kembali dengan Yusuf, ya. Nah, apa pesannya kepada anak-anaknya ya, fatahassasu li Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah wa la yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Ya, carilah Yusuf dan saudaranya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jangan putus asa. Ya, keputusasaan itu adalah karena sabar itu sudah turun. Itu. Maka ujungnya adalah, puncaknya adalah keputusasaan. Ya, kita pun nyerah istilahnya. Nyerahlah saya. Nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Nah itu adalah ya kelemahan yang Nabi katakan la ta'jiz. Jangan lemah. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Ya. Ya, belum terlambat ya. Segala sesuatunya tidak ada kata terlambat kecuali mati. Yang terlambat itu mati, mati itu telat. Ya, sebelum itu nggak ada kata terlambat, ya. Nah, demikian. Ya, maka kita terus berusaha. Ya, kita seperti tadi ya, treatment hati ya, 4 langkah tadi coba diupayakan supaya kita kuat hati kita untuk ya menjadi pendidik ya, guru bagi anak-anak kita. Jatuh bangun ya, nggak mulus pasti. Ya, apa kamu kira kamu masuk surga begitu saja sementara kamu belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Ya, kalaulah Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Nabi Yakub diuji juga dengan anaknya, ya kita yang bukan nabi ya lebih patutlah untuk diuji dengan anak-anak kita. Dan mereka ujiannya berat. Ya, luar biasa. Dan mereka bisa sabar dan bisa konsisten. Ya, terus menyampaikan nasihat seperti Nabi Nuh sampai last minute, menit terakhir sebelum anak itu tenggelam, masih berusaha untuk mendakwahi, menasihati. Begitu sabarnya, begitu konsistennya Nabi Nuh melakukan tugas sebagai seorang ayah, memberikan nasihat kepada anaknya walaupun hasil bukan di tangan manusia. Ya, maka jangan merasa gagal karena melihat hasil. Ya, karena Allah menilai bukan hasil. Karena hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai bagaimana usaha yang kita lakukan, kesungguhan yang kita lakukan, yang kita tunjukkan. Bagaimana sabarnya Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ketika dikabarkan kepada beliau bahwa Yusuf, anak yang beliau sayangi, dibawa, diterkam serigala, begitu kata mereka. Sabrun jamil, sabar. Tidak menyalahkan anak-anaknya, kalian begini, kalian begitu, tidak, percuma. Ya, wallahul musta'an, hanya kepada Allah minta pertolongan atas apa yang sudah terjadi. Dan berkat kesabaran itu bertahun-tahun. Ya. Nabi Yakub kehilangan Yusuf ya semenjak Nabi Yusuf kecil. Ya, bertahun-tahun itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali ya Yakub dengan anaknya, dengan putranya. Itu buah dari kesabaran. Ya, begitulah para nabi diuji. Ya, kalau kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin kita sudah murka sama anak-anak yang melalaikan saudaranya kan begitu ya, dan seterusnya. Ya, demikian. Artinya apa? Ya, setiap kita diuji dengan anak-anak. Salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian dari anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu adalah ujian bagi kamu. Fitnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan putus asa. Terus berupaya. Kita nggak tahu bilakah, kapankah hati itu, hati anak kita itu bertemu dengan hidayah. Dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menerima nasihat kita, melaksanakan nasihat kita.
ya menjadi seperti apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik ya, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al Ustadz. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami ajukan pertanyaan dari Diani Diani Tasik dari Bogor Utara. Ini bertanya mengenai masalah akad pernikahan, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita melaksanakan akad pernikahan di rumah laki-laki atau di keluarga mempelai laki-laki dengan alasan kondisinya yang kurang memungkinkan di pihak keluarga perempuan? Mohon nasihatnya. Iya, sebenarnya boleh di mana saja ya. Akad itu tidak harus di masjid juga. Ada satu pemahaman, pengertian di kalangan kaum muslimin, akad itu afdolnya di masjid. Enggak. Ya, tidak ada afdoliyah akad di masjid. Itu hukumnya mubah saja. Masjid sebagaimana tempat-tempat lainnya. Jangan diyakini itu afdal. Ya, karena Nabi tidak berakad di masjid. Padahal di situ ada masjid yang mengerjakan sholat di situ 1000 kali lipat sholat di tempat lain. Tapi Nabi tidak menyengaja melakukan akad nikah di masjid. Jadi tidak harus, tapi hukumnya boleh. Kalau dikatakan saya mau di masjid, boleh nggak? Ya boleh. Sah nggak akadnya? Ya sah. Ya, nah demikian. Tapi jangan menjadi keharusan, bukan afdoliyah juga. Ya, jadi mau di rumah mempelai laki-laki, mau di rumah mempelai perempuan, mau di gedung walimah, mau di masjid, silakan. Ya, nah asal tempat yang layak kan begitu ya. Ya, yang patut lah ya. Kadang kan ada tempat-tempat yang tidak patut, misalnya tempat-tempat maksiat ya itu janganlah buat akad di situ ya. Janganlah kita melakukan satu ketaatan karena melangsungkan akad pernikahan itu adalah satu ketaatan, melaksanakan sunnah Nabi, jangan lakukan di tempat-tempat yang buruk kan begitu. Wallahu alam bisawab. Walaupun secara hukum kalau dilakukan di tempat yang maksiat apakah sah? Sah juga. Cuma ya tentunya khilaful aula, tidak baik dan tidak patut ya, wallahu alam bisawab. Mungkin di sini dulu, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.